Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Makmun selaku pembimbing mata kuliah studi manuskrip Al-Quran. Tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Sumarti dan rekan saya Siti Arba Astuti. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah kajian manuskrip. Untuk selanjutnya ke materi pertama yaitu Mbak Siti. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Sumarti. Selanjutnya yaitu tentang pengertian kajian manuskrip. Kajian manuskrip itu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno yang ditulis tangan, yang mana biasanya medianya itu menggunakan kertas, rekaman, atau bahan lainnya. Manuskrip itu berasal dari kata manu dan scriptus, yang mana artinya tulisan tangan. Sedangkan secara terminologis, manuskrip berarti dokumen yang di dalamnya terdapat teks tulisan tangan, baik berbahan kertas, daluang, lontar, bambu maupun lainnya. Manuskrip itu merupakan naskah tertulis yang ditulis dengan tangan. Bisa berupa teks, tulisan tangan, ataupun ilustrasi. Biasanya, istilah manuskrip ini merujuk pada dokumen bersejarah atau karya sastra kuno yang ditulis sebelum penemuan mesin cetak. Nah, manuskrip ini dapat berisi berbagai jenis informasi seperti teks agama, sastra, ilmu pengetahuan, sejarah, ataupun seni, dan seringkali memiliki nilai historis dan budaya yang sangat tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam kajian manuskrip ini, yang pertama adalah paleografi. Paleografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan perkembangan tulisan tangan dari berbagai zaman dan tempat. Yang kedua itu ada namanya onikologi, yaitu ilmu yang mempelajari struktur fisik dan teknik pembuatan naskah-naskah kuno. Nah, yang ketiga itu filologi, yaitu ilmu yang mempelajari teks-teks kuno dengan cara membandingkan, mengoreksi, mengedit, dan menerjemahkan naskah-naskah tersebut. Yang terakhir yaitu diplomatik. Diplomatik itu adalah ilmu yang mempelajari dokumen-dokumen resmi atau legal yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik manuskrip. Manuskrip itu memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dengan tulisan lain atau dengan dokumen-dokumen modern. Adapun beberapa karakteristik utama manuskrip yaitu tulisan tangan. Manuskrip itu biasanya ditulis dengan tangan oleh penulisnya. Ini berarti setiap manuskrip memiliki gaya penulisan yang unik dan berbeda-beda antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Yang kedua ada media fisik. Media fisik manuskrip itu seperti kertas, perkamen, atau juga bisa disebut dengan kulit binatang, terus daun lontar, dan bahan lainnya. Terus selanjutnya ada tinta atau pigmen. Tinta atau pigmen itu digunakan untuk menulis pada manuskrip, yang mana warna dan jenis tinta itu banyak sekali dan bervariasi. Yang keempat itu ada ilustrasi. Manuskrip itu seringkali mencakup ilustrasi atau gambar-gambar, terutama dalam manuskrip seni dan agama. Yang kelima ada bahasa dan aksara. Nah, bahasa yang digunakan dalam manuskrip itu tergantung pada wilayah tertentu dan pada masa tertentu. Adapun aksara atau alfabet yang digunakan juga bermacam-macam. Selanjutnya ada umur dan sejarah.
Manuskrip ini kan merupakan sebuah naskah kuno yang mana sudah memiliki umur yang cukup tua dan memiliki sejarah yang dapat dilacak. Beberapa manuskrip itu dapat dijadikan sebagai saksi penting dalam penelitian sejarah. Untuk sejarah manuskrip akan dijelaskan oleh Mbak Sri Sumarti. Kepada Mbak Sri Sumarti, saya persilakan. Selanjutnya yaitu sejarah manuskrip. Munculnya manuskrip Al-Quran ini dimulai sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW. Lalu berlanjut dengan pengumpulan, penulisan, dan standarisasi yang dilakukan oleh para khalifah awal dan para sahabat. Proses ini membantu melestarikan Al-Quran dalam bentuk manuskrip yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Selanjutnya, jenis-jenis kajian manuskrip. Yang pertama, manuskrip keislaman. Contohnya, Al-Quran zaman dahulu. Yang kedua, manuskrip Nusantara. Contohnya yaitu naskah kuno. Yang terakhir, manuskrip Jawi. Contohnya yaitu Pegon. Dan berikut contoh teks manuskrip. Bisa dilihat di sini. Baik, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin menyanggah, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.